Yes. Nguploadnya kemana, Adisti? Di bagian mananya? Di KI Ustaz tugas keterampilan. Oke, tugas keterampilan. Thank you, Adisti. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. 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 Baru 3 orang yang jawab. Yang lain? Oke, 45 67 8 9 10 11. Ya. Dari 21 yang memberikan salam Ustadz baru 12. Apakah yang 10-nya ini hanya sebatas formalitas menyalakan Google Meet dan meninggalkannya, atau ada kalian di sana? Ustadz optimis ada ya. Well, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustadz ingin menanyakan kabar dulu kepada kalian semua. Apa kabar? Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya, semuanya masih diberikan kesehatan paripurna. Ya. Selanjutnya, semoga Ustadz doakan kalian semua benar-benar sehat adanya, dan keluarga besar kalian pun sehat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ustadz ingin selalu mengingatkan terkait dengan SOP daring kita ini. Tahu ya? Seperti biasa, yang pertama adalah pastikan kalian sudah mengklik kehadiran dari pagi, sehingga kalian tertulis present atau ada di setiap kelas. Sekarang hari ini kelas 10 on A1 ada berapa pelajaran. Nah, kalau sudah tahu ada berapa pelajaran, di setiap pelajaran itu kalian masuk, kalian klik konfirmasi kehadiran di kolom biru pojok kanan. Saya tanya, apakah kalian sudah mengklik kehadiran? Nah, khususnya di pelajaran bahasa ini, sudahkah diklik kehadiran? Nah, kalau yang belum, pastikan klik. Ustadz melihat dari jumlah 56 ini baru sebagian yang mengklik kehadiran. Kenapa? Karena disayangkan sekali kalau kalian sudah merekam, memahami daring kita tatap maya seperti ini, tapi kalian tidak mengklik kehadiran, itu sayang banget. Jadi tidak terekam dengan baik di e-learningnya Mahat itu. Oke? Jadi pastikan diklik. Ustadz beri waktu 1 menit mengklik sekarang semuanya. Dari 31 santri ini. Yuk, 1 menit, diklik. Yes, sudah belum? Ya, kalian tinggal lihat di pojok kanan, itu kan ada tuh konfirmasi kehadiran. Nah, masuk ke kelas yang hari ini kamu ada pelajaran, masuk dulu. Coba Ustaz tanya, 10 on A1 ini pelajarannya apa hari ini? Bahasa. Lalu apa? Geografi, metodik, seni, gitu ya. Bahasa, metodik, dan seni.
3 pelajaran itu kamu lihat, kamu klik ya satu-satu, lalu kamu klik kehadiran pojok kanannya untuk memastikan bahwasanya ustazahnya, wah berarti sudah ada santrinya, berarti siap belajar gitu kan, artinya kamu udah klik. Sudah 30 detik lagi Ustadz beri waktu untuk mengklik kehadiran sekarang yuk. Di sini ada 38 santri, total kita jumlahnya ada 56. Artinya masih 30 santri lagi, 31 santri lagi yang masih on the way, atau 29 santri lagi yang on the way masuk kemari. Ya, sudah diklik 37 santri. Hello. Oh, loading. Oke, nah itu dia. Nah, ini dia menariknya, Ustadz menghimbau terkait dengan membuka akun e-learning, terkait timing, waktunya. Ustadz kan selalu sampaikan bangun pagi tadarus, bangun pagi sholat subuh tadarus, langsung buka di situ. Nah, Ustadz biasanya seperti itu dan itu sangat lancar sekali. Kenapa beda pada saat jam 8, jam 10 atau jam 1 itu lemot gitu kan, lama, padahal pulsa udah banyak, sinyal udah kencang, tetapi kok lemot Ustadz? Nah, ini karena aplikasi kita ini kan dipakai berbarengan 2000 santri masuk ke dalam e-learning, sehingga apa yang terjadi, trafiknya itu sangat padat, jadi membuat saling berdesak-desakan untuk bisa masuk. Nah, sehingga walhasil kalau kalian agak loading lama begitu ya, karena memang seperti itu. Nah, makanya kalau memang belum bisa masuk ya wis, nanti aja di jam-jam kosong. Hello, sudah? Sudah ya? Good. Kalau yang sudah, Ustaz apresiasi setinggi-tingginya, karena itu wajib sekali. Karena sayang jika kalian tidak mengklik hadiran tapi kalian ada di sini. Gitu ya. Karena itu yang akan direkap setiap hari, setiap pekan, dan bahkan nanti di akhir semester. Ya, selanjutnya dari absensi yang pertama, yang kedua adalah keaktifan kalian di sini. Keaktifan pada saat temu maya seperti ini. Gitu ya. Ya, ustadzanya sudah memberikan informasi terkait dengan bagaimana kamera on itu akan mendapatkan penilaian minimalnya akhlaknya B. Kalaupun dia aktif ditambahin B+. Tugasnya diselesaikan jadi A. Asik nggak? Simpel kan? Nah, yang penting adalah kalian tetap mengikuti SOP. Kamera on sebaiknya itu dilakukan. Dan selanjutnya, kamera on ini kalian kan cukup mungkin bahasanya ya, bosen gitu ngedengerin ustadzanya panjang lebar cerita gitu kan, betul nggak? Akhirnya apa? Udah di kameranya off aja, saya tiduran. Nah, itu nggak ada di santri 10A 01 itu di grup lain. Nah, gimana caranya supaya daring ini tetap efektif, fokus, menarik, dan interaktif? Seperti biasa, malamnya Ustadz sudah memaksimalkan memberikan satu teori ataupun contoh dari film ataupun presentasi lewat YouTube. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah kalian menonton YouTube yang Ustadz share semalam? Hello? Oke. Sudah tapi belum selesai. Boleh lah, nggak apa-apa. Ya, ini terkait dengan materi yang Ustadz mau dibicarakan hari ini adalah terkait memang kita sudah tahu teorinya dari terkait sama teks negosiasi gitu ya. Ada pengertian, ada struktur, jenis, contoh, dan lain sebagainya. Nah, semalam itu Ustadz berikan adalah contoh teks negosiasi. Nah, nanti Ustadz ingin tanya sama kalian, ini contoh teks negosiasi formal atau informal? Gitu ya. Dari mana kamu tahu? Dari setelah kamu melihat
YouTube itu. Karena memang mungkin belum ditonton, hari ini Ustadz akan share presentasi gitu ya, dan kalian akan melihat ilustrasinya adalah ini ada seorang wali kota yang ingin memindahkan bukan memindahkan tapi merelokasi atau awalnya menaturalisasi sungai. Seorang wali kota ingin menaturalisasikan sungai, tapi apa yang terjadi? Sungainya itu ditempatin banyak masyarakat setempat, sehingga si wali kota harus berpikir keras bagaimana caranya orang-orang yang ada di pinggiran sungai ini harus dipindahkan agar aman, sungai bisa bersih, dinaturalisasikan. Nah, itu nggak mudah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, ini dia situasinya. Kalian akan melihat teks negosiasi, contoh teks negosiasi dari kakak kelas kalian sendiri. Are you ready? Sudah siap belum? Hello? Yes. Sudah, Ustaz. Yap. Pastikan kalian menyimpulkan atau buat kesimpulan dari video yang Ustadz akan share ini ya. Oke, now listen up. Kita lihat ya. Ya, ini dia. lagi memberikan presentasi. Oh iya, jangan gitu. Siap. Tapi lantai atas sudah bagus. Lantai berapa?
Hmm? Pokoknya yang ketak-ketak aja. Udah. Ini berarti nggak? Tinggal lihat. Ini mau dibawa atau gimana? Ya udah. kabel aja bu, tarik kabel itu kosong. Kabel tapi tadi desa. Yes. Ya.
Oke, itulah sedikit contoh tentang teks negosiasi. Sekarang Ustadz ingin kalian memberikan satu kalimat dari video yang tadi Ustadz sampaikan, Ustadz share. Nah, seperti apa kalimatnya? It's up to you. Kalian menyimpulkan apa dari teks itu? Yang penting ada kata-kata. Video ini adalah berisikan tentang teks negosiasi formal atau informal. Kenapa? Karena ada apa dan bagaimana. Oke, bisa dimengerti? Ya, yang penting sudut pandangmu. Kamu bisa mengomentari apa nih terkait dengan dialognya antara wali kota dan masyarakat setempat, pemindahan beberapa rumah yang memang harus dipindahkan untuk sungai itu menjadi bersih. Oke, dari Aisyah, boleh? Bagaimana menurut Aisyah? Oke, Zahira. Halo, Aisyah, mic-nya oke. Ya, gimana menurut Aisyah? Teks negosiasi ini merupakan teks negosiasi formal karena terdapat pro dan kontra dalam pendapat orang tersebut. Oke. Ya, terima kasih. Ya, thank you. Teks negosiasi formal kategorinya. Oke, karena ada pro dan kontra. Good, nice. Thank you, Sultan Iqbar. Oke, kenapa dilewat? Rama Aditya. Siapin 1 menit ya, Ustadz beri waktu 1 menit. Rama Aditya. Hello. Rama. Tak ada. Mujadidah. Hello. Mujadidah. Yes, good. Kamera on please, Mujadidah. Bagaimana menurut kamu? Ya, di on-kan dulu kameranya please. Baru bangun ini, Ustaz. Oh man. Oke, next time harus lebih siap lagi ya. Now, Siva Laili. Hello, Siva Laili. Ya, rupanya tak di sana. Reza Alfarizi. Juga pun tak. Oh, ada. Oke, kamera on please, Reza. Menurutmu gimana? Kamera on please, Reza. Yes, thank you. Sudah on kan itu. Coba, menurutmu gimana, Reza? Kamera on please. Kameranya dulu on, baru bicara. Ya. Apanya? Bagus negosiasinya. Dari mana kamu menilai bagus, coba? Ya dari Bang aja. Ya, sebenarnya itu negosiasi yang alot ya. Bayangkan gitu ya. Bayangkan kamu sudah tinggal di satu tempat di mana udah bertahun-tahun dari kamu lahir. Tiba-tiba ada wali kota datang ingin memindahkan rumahmu atau merelokasikan. Kenapa? Alasannya karena kenapa? Ya. Yes, Ahmad Alvin. Gimana Alvin? Oke, good. You may go. 1 minute. Oke, only 1 minute. Nadia Umaira, boleh memberikan satu kesimpulan dari yang tadi. Nadia. Hello. Nadia. Umaira. Ternyata frozen. Oke. Nabila Nur. Yes, Nabila. Bagaimana menurutmu? Menurut aku, itu
teknis tugas ini antara wali kota, jadi pemerintah sama masyarakat Mm-mm. yang menentukan. Yes. Ya, ini kategorinya formal ya, Nabila, you're right. Kenapa? Karena di satu ruangan yang berbicaranya one by one, satu persatu, tidak keroyokan gitu ya. Ya, ini kategorinya formal. Ada juga bahasa salamnya gitu kan. Ada kata-kata sopannya di sana gitu ya. Oke, nice. Thank you. Lanjut. Di situ ada Sifa Laili atau Damai Nurobi dulu. Oke, Damai. Sifa persiapkan. Damai Nurobi. Gak begitu dengar Ustaz videonya. Oh, nggak begitu denger ya? Ya, Ustadz minta maaf kaitan sama suaranya karena tidak pakai clip on jadi agak jauh. Tapi intinya adalah di situ ada dialog. Kalian melihat kan ekspresi mereka? Ada dialog yang cukup formal. Tadi wali kotanya duduk diri, lalu dia mengutarakan salam dan intinya adalah menyampaikan keinginannya untuk menaturalisasi sungai. Intinya itu. Sehingga ada bahasa yang memang harus disampaikan runut kenapa, bagaimana, dan seperti apa situasinya ya begitu. Lalu ada yang kontra sebelumnya kan, ada konflik, ada kontra gitu ya. Terus ada penawaran, gimana nih pindah, sedangkan kita nggak punya apa. Udah gitu situasinya saya udah lama di sini, usaha saya di sini, kerjaan saya di sini. Terus kalau saya pindah nggak ada penghasilan. Akhirnya wali kota pun memberikan satu bidang usaha, mungkin perekonomian, entah itu pasar yang ada di situ disiapkan. Terus cara pindahnya gimana? Diangkut dengan travel yang memang sudah disiapkan, gitu kan? Terus ya banyak hal yang intinya adalah kita kebayangkan kalau kita pindah rumah, semuanya akan pindah, situasinya juga akan berubah. Nah itu banyak orang nggak bisa move on, nggak bisa merasa kayaknya nggak mau gitu. Tapi pada saat ada fasilitas, ada hal-hal yang membuat dia tuh kayaknya bisa pindah, oke lah. Dan di situ ada win-win solution kan, ada kesepakatan. Oh ternyata memang difasilitasi. Di sana nanti ada perekonomian gitu ya, ada pasar buat jualan bakso ibaratnya gitu kan. Nah, terus mungkin yang di sana komplain juga, oh saya mau beli bakso nggak ada lagi, nanti abang tukang baksonya berangkat. Oh nanti disiapin pasar yang mungkin lebih layak kan gitu ya. Oke, Damai, ilustrasinya seperti itu. Oke, Sifa Laili, menurutmu gimana? Oke, suaranya nggak jelas ya. Oke, ya Ustadz minta maaf ya, videonya nggak jelas suaranya. Ya Yuwis, nanti Ustadz berikan satu contoh situasi teks negosiasi juga yang berkaitan sama kenaikan gaji. Nah ini menarik nih, gimana caranya tips supaya bisa naik gaji nanti ya setelah saham-saham berikut ini. Tapi yang penting kalian bisa memahami satu pola di mana teks negosiasi itu harus runut gitu ya, harus step by step gitu kan. Ya tadilah sepertinya ya, seperti contoh tadi gitu kan. Nah terkait dengan tadi dengan gambaran yang mungkin Ustaz sampaikan juga gitu ya, dengan bahasa Ustaz, kalian bisa nyimpulin apa? Kira-kira gimana kesimpulan dari situasi yang sebenarnya kan kompleks ya, untuk memindahkan 1, 2, 3 rumah karena ada naturalisasi sungai itu kan nggak mudah. Kebayang nggak kalau kamu jadi wali kotanya? Kebayang? Ini gimana caranya supaya sungai ini bersih, rapi, gitu kan? Natural. Berarti harus ada yang dikorbankan dalam hal yang positif. Orang-orang yang dekat situ harus dipindahkan kan gitu. Itu kan harus dengan strategi gitu ya. Dengan penjelasan, wawasan, pengetahuan supaya si masyarakat mau ikhlas, senang pindah. Itu jika kamu jadi wali kota, ya kan, memeras otaknya supaya gimana caranya orang-orang mau pindah. Terus kalau kamu jadi masyarakat tempat situ, kebayang nggak?
Saya udah jualan bakso puluhan tahun di sini, ratusan tahun dari nenek moyang saya. Terus tiba-tiba dipindahin, gimana market saya? Gimana pelanggan saya nanti ini? Itu juga harus pikir-pikir matang kan? Wah, berat sekali tuh kalau diilustrasikan itu beneran ada proses dialog atau negosiasi itu tuh pasti alot banget. Iya kan? Kalau yang ada di kehidupan nyata itu biasanya sampai teriak-teriak gitu lah ya. Ya apalagi di Indonesia ya, kadang kaitan dengan seperti ini alot, sulit gitu ya. Dan ya hebat seorang pemimpin bisa meluluhkan hati mereka supaya dia akhirnya mau pindah. Gitu kan? Bisa dimengerti nggak? Sekarang kalau kalian merasa kurang dengar dari video tadi, nah ini pertanyaannya berubah. Jika kalian seorang wali kota, jika kalian ini seorang wali kota, terus dihadapi mungkin setiap tahun banjir, berarti kan ada yang nggak beres dengan perairan atau sungai yang ada di sekeliling kalian. Untuk bisa masyarakatmu itu mau pindah ke tempat yang layak, itu gimana strateginya? Kira-kira ada nggak plan A atau plan B yang membuat katakanlah masyarakatmu mau pindah? Coba kasih masukan. Dikasih fasilitas yang layak biar mereka. Ya, itu salah satunya. Fasilitas yang pernah ada di lingkungan itu harusnya kan di copy paste di tempat yang baru gitu kan, atau di ATM, diamati, tiru, dimodifikasi, diperbarui, diperkeren gitu kan, dikumplitkan sehingga orang pada mau pindah. Good, salah satunya itu. Apalagi kira-kira? Ya, Aisyah, Korin, kira-kira gimana? Damai? Ya. Oke, Korin, gimana menurutmu? Yang menjadi tempat tinggalnya tuh harus lebih layak. Good job. Buat kita. Ya, tempat yang akan ditinggali tadi harus lebih layak daripada yang sebelumnya. That's good, salah satunya supaya orang pada mau kan gitu ya. Oke. Lagi, jika kamu orang yang tinggal di situ udah ratusan tahun, tiba-tiba mau dipindahin datang wali kota, kira-kira apa yang kamu harus lakukan? Yang kamu mau lakukan? Nabila. Ya, ada. Oke, gimana Nabila? Biar kedepannya aja pendapat wali kota itu benar. Karena untuk kebaikan daerah juga. Oke. Itu pikiranmu. Prakteknya itu mungkin belum tentu semudah itu, gitu ya. Tapi bolehlah. Itu tanda warga yang baik ya. Jadi ngikutin apa kata pemimpin di tempat. Nice. Oke. Itu contoh negosiasi formal yang ya sebenarnya nggak semudah itu tuh, ilustrasi dialognya atau negosiasinya pasti alat lah. Nah, beruntunglah kalian sudah melatih diri kalian mempraktekkan negosiasinya sama teman, sama saudara, sama orang tua kan, sehingga kalian terbiasa gitu ya. Nah, ke depan Ustadz ingin kalian sebelumnya Ustadz akan tanyakan dulu tugas kita yang sangat mudah. Pertanyaan Ustadz ini, how smart are you with your gadget? Seberapa pintarkah kalian dengan alat kalian, laptop kalian atau handphone kalian? Nah, Ustadz bisa mengapresiasi dari kelas 10 A01 ini baru 27 yang cukup smarter. Kok 27 Ustaz? Iya. Dari 56 yang mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang hanya men-screenshot lalu mengupload, itu cuma 27 santri. Artinya belum sebagian. Sudah ya, udah sebagian ya. Nah, ini yang sisanya 29 santri, apakah tidak begitu smart, hanya meng-screenshot mengupload itu tak bisa, atau bagaimana? Sedangkan waktunya 1 pekan, cukup lama. Sekarang Ustadz bacakan santri yang sudah mengerjakan atau yang belum mengerjakan yang dibacakan. Yang sudah mau dan
Yang belum apa yang sudah? Sudah. Oh, yang sudah. Oke, listen. Yang sudah 27 santri yang harus diapresiasi setinggi-tingginya, yang cukup smart, even smarter than their gadget. Lebih pintar dari dari alatnya. Coba kita lihat di situ ada Abralia 1, Adisti, Aisinur, Aisyah Nur, Arina, Arini Nur, Aufa Ahmad, Damai Nurobi, Fatia Yuli, Fatin Zaprotun, Hanifah Nur, Hanifatul, Haris, Muhammad Badran, Muzadida, Nabila Nur, Nadia Umair, Nahla, Naufal, Fajar, Nazwa, Nazwaan, Rafa, Rifa, Kholifa, Rika, Rozana, Sifa, Laila, dan Zahro. Diberi 3 kali tepuk tangan buat 27 santri yang sudah. Ya, nah pertanyaan Ustadz, ini yang 29 kenapa belum mengerjakan? Bagaimana jadinya bisa belum mengerjakan ini? Coba dikasih alasannya dulu. Gimana, Ibnu? Screenshot yang mananya, Ustaz? Nah, yang di screenshot yang mana? Good. Apa? Ya, mari kita kompilasi. Pertanyaan pertama yang mana yang di screenshot, lalu selanjutnya ya gimana? Alauddin? Apa gitu? Sultan Iqbar gimana? Iya, yang screenshot yang mana? Oke, yang di screenshot yang mana? Selanjutnya bagaimana cara men-screenshot? Bagaimana cara mengupload? Oke, apa lagi? Ya, seputar itulah pertanyaannya. Sekarang Ustadz ingin kalian yang 27 santri ini mewakili pertanyaan yang tadi. Kira-kira jawabannya apa? Adisti boleh bantu temannya yang belum mengerjakan ini. Coba step by stepnya seperti apa? Ya, everybody listen. Ya, dengarkan dulu ya. Oke, gimana? Ya. Ya. Terus yang ada tulisan negosiasinya mau ikut pengertiannya atau ada kata kosmetnya, pokoknya yang ada tulisan negosiasinya di situ, habis itu di upload ke Yes. Nguploadnya kemana, Adisti? Nah, di bagian mananya? di KI kan tugas keterampilan. Oke, tugas keterampilan. Thank you, Adisti. Masuk juga ke e-learning berarti ya, menguploadnya bukan japri ke WA Ustadz. Nanti ada hal lain yang di sana. Nah, kenapa di e-learning? Karena memang itu akan terekam di e-learning. Oke. Terus di bagian mana yang di screenshot, Reza? Saya Iya. ngumpulin tadi jam 6 sore, lewat deh hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin masih bisa kok. Kan 15 hari. 15 hari. Kan sekarang Salah, maksudnya 1 pekan. enggak ya, kan sampai tanggal 18. Iya. Terus? Terus tapi ini sampai jam 8 pagi, bukan sampai jam 6 sore. Oh gitu. Akhirnya Nggak tahu bisa apa enggak. ya ternyata waktunya terlambat gitu ya, Reja ya. Oke. Karena 10.01 semua hebat-hebat, soleh dan soleha, jadi mendapatkan bonus penambahan waktu. Jadi kalau main bola itu ada injury time 15 menit kan, ya kan? Kalau main bola seri ini draw, karena kebetulan ini yang udah ngerjakan draw 27 dan 29 hampir seri. Jadi kalau main bola, kalau draw itu 1 sama harus ada penambahan waktu. Dan kamu rupanya beruntung punya penambahan waktu. Kalau bola 15 menit, kalau kalian punya 15 jam. Setelah ini usah tambahkan 15 jam sampai besok berarti, dan langsung dikerjakan gitu ya. Bisa dimengerti?
Terus yang mana yang di screenshot yang menurut kalian penting? Yang di screenshot yang mana yang menurut kalian penting? Di situ ada PowerPoint, ada Word, ada e-book kan. Nah, kalian screenshot aja. Ustadz, saya nggak ngerti men-screenshot. Nah, itu gimana? Kalau di handphone, power sama home itu dibarengin, pencet kling gitu kan. Pastikan itu kesimpulan yang kalian ingin screenshot kan. Nah, kalau di laptop bagaimana Ustadz? Nah, di pojok kanan keyboard itu ada PRTSC sama FN. Kamu klik bareng, klek, dia itu men-screenshotkan. Lalu kalian paste di Word, Ctrl+V, plek, pindah dia. Gitu ya. Nah, baru diupload ke keterampilan. Sangat mudah sekali. Nah, Ustadz apresiasi ya, berarti kalian cukup smart ya dari alat kalian yang sudah mengerjakan. Selanjutnya adalah any question, ada pertanyaan? Ini kenapa diberlakukan? Ustadz ingin kalian familiar dengan tombol-tombol yang ada di e-learning itu. Kalian tahu fungsi dari banyak hal ya. Forum madrasah, kelas online, kalender, komunikasi gitu kan, notifikasi, logout. Nah, Ustadz ingin kalian tahu tombol-tombol itu. Ada bahan ajar, ada video conference, sehingga kalian dengan mudahnya men-screenshot atau mengupload. Terus kalau pakai handphone, ini gimana saat udah di-download nggak bisa kebuka? Jadi gini, di handphonemu biasanya, di handphone itu setiap bulan ada minta updatean, diperbarui. Kalau kalian sudah mendownload bahan ajar ustadz-ustadzanya terusnya nggak kebuka, itu biasanya di aplikasimu itu harus diupdate. PDF-nya, Office-nya gitu ya. Nah, itu minta diupdate baru dia bisa ngebuka. Bisa dimengerti? Seperti itu ya. Jadi sangat mudah sebenarnya. Sesimpel itu supaya Ustadz bisa membaca juga, ternyata kamu cukup smart mengaplikasikan e-learning ini. Nah, itu poin selanjutnya. Hello, bisa dimengerti? 46 santri 01. Hello. Ya, diam baik, ngopi lah, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang menarik, dimana kita akan membuat satu contoh ilustrasi teks negosiasi. Kayak apa itu, Ustadz? Nah, ini menarik. Kalian seperti biasa komunikasi dengan teman, sahabat, saudara, orang tua, atau pedagang kaki lima dekat rumah kalian. Siapapun mereka, kalian ajak untuk membuat satu drama ya, kaitan sama negosiasi. Seperti apa Ustadz? Ya, misalnya sama saudaramu, kamu mungkin ingin ke satu tempat, terus kamu negosiasikan sama dia, sama saudaramu, tapi saudaramu nggak bisa atau nggak mau, ya utarakanlah keinginanmu dengan sopan, sehingga at the end, pada akhirnya nanti kamu menyepakati, oke, kita kesana, oke, kita makan ini, oke, kita beli ini. Itu sama saudara. Mungkin sama abang tukang bakso, begitupun sama pedagang mungkin yang lewat depan rumah. Bang, mau tenar nggak gitu ya? Abang, saya mau promosiin dagangan abang. Oh, gimana deh? Ya ini, saya mau viralkan supaya abang tenar dan akhirnya banyak orang beli di sini gitu. Oh, boleh. Nah, seperti apa? Ini Bang skripnya. Kasih skripnya. Jadi kamu buat skripnya dulu, biarin dia memahami. Aktornya paham. Oh, saya jadi abang tukang bakso yang maunya seperti ini. Oke. Sehingga step-stepnya jelas sesuai dengan struktur negosiasi kan.
Nanti intinya adalah kamu beli jualan dia atau bakso dia, tapi ada negosiasi. Ya bang, kemahalan udah sekian aja gini kan. Yaudah, pokoknya intinya adalah nanti at the end sepakat. Bisa dimengerti? Hello? Bisa ya? Oke, good. Nice. Kalau tukang baksonya nggak mau ngalah. Iya, ini menarik, betul. Abang tukang baksonya nggak mau ngalah. Ya. Nah, ini sudah diprediksi sama Ustadz, pasti abang tukang baksonya nggak mau ngalah. Nah, jadi gini, untuk dia mau ngalah, ini kan sesuai dengan skrip ya, namanya drama kan, skrip. Skripnya kamu buat dulu. Nih bang, abang nanti memerankan abang tukang bakso yang gak mau ngalah misalnya. Tapi pada akhirnya harus ngalah bang, karena ini win-win solution. Sama-sama sepakat dan abang seneng, saya juga seneng. Saya bisa menikmati bakso abang kan, ya kan. Terus abang juga ada untungnya walaupun sedikit. Nah itu di dalam konteks drama. Tapi di luar konteks drama, bakso abang jadi tenar. Ini akan viral bang ke seluruh penjuru dunia. Oh boleh juga ya. Ya wis lah, kalau begitu gratis aja. Tapi kita dramakan, tapi seolah kamu bayar sama abang. Malah dapat gratis kamu nanti. Iya kan? Apa bahasanya, endorse? Oh iya, belum tentu. Ya jangan berharap seperti itu juga. Ini kan cuman contoh aja. Nah, jadi Abang di rumah saya kepala batu kan. kasihan banget kamu. Tapi kalau kamu sampaikan dengan bahasa yang santun seperti yang Ustaz sampaikan tadi, pasti dia mau. Bang, saya mau bantu bakso abang supaya viral. Wis, gimana deh? Tenang. Nih bang, skripnya. Kasih skripnya. Oh ini ngomongin negosiasi. Iya bang, terus terang aja, saya mau buat video tentang teks negosiasi. Jadi nanti abang pakaian yang bener gitu, yang agak sedikit rapi gitu ya. Kumis dicukur, rambut dipotong kan. Karena ini buat diviralkan bang, gitu. Oh gitu, iya. Yang intinya adalah pastikan angle-angle-nya juga dapat gitu ya. Zoom in, zoom out-nya gitu kan. Terus berapa durasinya Ustadz? Tidak lebih dari 3 menit. Kenapa 3 menit? Karena kamu akan ngirim langsung ke Ustadz lewat WA. Kalau lewat WA itu lebih dari 3 menit nanti kepotong. Akhirnya jadi nggak elok. Kalau perlu ya 2 menit setengah. Jadi jangan lebih dari 3 menit. Bisa dimengerti? Hello? Kayak film-film pendek gitu ya. Ya, gimana? Bisa. Ya, mudah kan ya? Oke. Ya, jadi Ustadz yakin 10A1 ini hebat semua. Pandai menggunakan gadgetnya dengan baik. Gimana? Ya, question please. Apa Nabila? Langsung aja gitu, kayak masa perkenalan gitu nggak usah. Oh, nggak apa-apa. Mungkin SOP-nya gini ya. Ada pembukaan gitu ya. Ada kata-kata pertamanya, misalnya ya mungkin basmalah, ilustrasi. Ini adalah teks negosiasi kelas 10A01. Ilustrasinya jelaskan mungkin sedikit 1 kalimat. Situasinya ingin membeli 1 kilo buah, 1 buah mangga yang di pasar ini atau gitu. Seperti apa ilustrasinya, langsung check this out gitu kan. Ya kamu digambarkan tuh, misalnya kamu jalan ada kamera di belakangmu, seolah sinematik kan, atau dari depannya atau dari bawah supaya sendalnya kelihatan. Tiba-tiba udah ada di abangnya, abang tukang baksonya. Terus kameranya juga muter gitu ya. Nah di situ mungkin ada perdebatan sedikit, konflik, lalu diajukan penawaran dan macam-macam. Ada zoom in lagi, zoom out lagi, dan akhirnya disimpulkan, ya udah sepakat. Oke. Seperti itu. Ustadz rasa 2 menit 2 menit pas lah.
Makanya jangan lebih dari 3 menit intinya, agar nyampe ke Ustadz, ke WA-nya dengan sempurna. Terus Negosiasi singkat aja kan Ustaz? yes, negosiasi singkat aja. Ya, kalian persis kayak di abang tukang bakso, seperti itu aja negosiasi. Nah itu kan kategorinya apa, negosiasi apa? Informal atau formal? Informal. Oke. Itu kategorinya negosiasi informal. Jadi kalian bisa praktekkan dengan siapa saja. Bisa dimengerti? Video kalian nanti Ustadz kompilasi. Ustadz kompilasi dijadiin satu gitu ya. Masuklah dia ke YouTube, dan yang paling banyak mengomentari video yang kalian buat, dialah pemenangnya. Nilai tertinggi. Tentunya ada apresiasi dari Ustadz nanti. Gitu ya. Tak hanya nilai di atas e-learning, tapi juga di balik itu. Bisa dimengerti? Oke. Ya. Ustaz, Ya, gimana? Damai. ini kemana? Apanya? Kirim. Kirimnya ke WA Ustadz aja. Ke grup boleh, grup 01. Tapi nanti temanmu pada ngeliat jadi nggak surprise. Pengen Grup biar seleb. jadi seleb ya. Boleh lah, nyaman kamu di mana. Tapi nanti yang lain malah terganggu videomu. Mendingan ke Ustadz dulu aja. Nanti baru Ustadz share link YouTube-nya gitu. Jadi dia mau buka nggak terserah. Tapi kalau udah masuk ke WA, biasanya kan ke save ke handphone masing-masing. Khawatir teman-teman mau terganggu. Lagi pula kamu nggak bisa nge-share kan kalau di grup 01? Iya. Ntar Ustadz yang share aja ya video terbaik dari 01. Ustaz, Yes, gimana? ini pedagangnya boleh kita sendiri nggak? Oh, nah ini menarik. Pedagangnya boleh kita sendiri atau di setting ya? Pedagangnya temenmu gitu ya? Ya kan disetting. Oke. Menurutmu gimana terkait pedagangnya? Ini di setting aja, settingan kamu habis gitu kan? Kira-kira gimana? Settingan aja. Oh gimana aja? Oke. Ustadz serahkan sepenuhnya ke kalian. Yang penting di situ strukturnya dapat dikomunikasikan, digambarkan lewat video itu dengan baik. Terkait aktor dan aktrisnya bebas siapa aja, teman boleh. Tapi akan lebih baik gimana? Mujadidah? Kelompok boleh nggak? Kelompok. Memang kamu deketan rumahnya? Emang rumahnya deketan? Iya, ya. Oke. Ya, boleh. Boleh kalau deketan boleh, nggak apa-apa. Kalau kalian memang Datar mah bebas. ya bebas ya. Oke, ya. Yang kelompok boleh kelompok, yang pun individu boleh juga individu. Tapi Ustaz, gimana? Ustaz. Berarti aktornya ada yang jadi tukang baksonya, ada yang tukang Beli. itunya negonya. Yes, betul. Ya, kamu atur dengan baik itu boleh. Ya. Tapi kalau menurut Ustadz, kamu komunikasikan sama pedagang-pedagangan yang ada di lingkunganmu agar dia juga merasa dibantu mensiarkan barang dagangannya. Pertama itu, kedua juga barang dagangannya diliatin sama orangnya juga yang jual diliatin. Ini punya siapa sih barangnya gitu kan. Jadi maksudnya itu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Pada saat kamu mau buat video, sekalian kamu siar sama si abang, "Bang, saya mau bantu barang abang ini supaya viral." Orang pada seneng itu. Dia terbantu kan jadinya. Oh iya ya, betul juga ya. Ini mendongkrak promosi dagangan saya, bagaimana caranya? Oh, kayaknya lewat kamu nih. Ayo boleh lah gitu. Iya kan? Nah, tapi di setel dulu, di setting. Ya Bang, yang rapi ya gitu. Ini kata-katanya, ini dialognya gitu kan. Ini skripnya. Terus bilangin 3 menit Bang ya, nggak lebih. Jadi kata-katanya ini aja. Kalau bisa ekspresinya dapat Bang. Oke, kalau ada sedikit nada tinggi juga boleh. Wah enggak lah, nggak bisa, ini modalnya nggak dapat gitu. Enggak. Kamu dari mana sih? Misalnya.
Ya, ada bahasa seperti itu. berantem-beranteman gitu. Boleh ya, ada berantem-beranteman dikit tuh. Iya, didramatisir ya. Didramatisir. Ya, itu out of the box saja. Maksudnya itu ya keluar dari zona nyaman yang datar-datar gitu, kayak di tukang sayur sama ibu sama tukang sayur kan. Wah, kalau yang cerewet kan, wah lo kemahalan gitu kan. Wah, ini. Tapi abang sayur biasanya tetap selalu low gitu kan. Nah, itu tergantung skrip. Nanti skripnya kamu share ke dia. Beginilah skripnya bang. Ya, any question so far? Ada pertanyaan? 49 dari 56. Ternyata 20-an yang belum ada. Oke. Selanjutnya, Ustadz ingin setelah ini kalian menginformasikan dari setiap kelas 01 grupnya terkait sama teman-teman kalian yang tidak ada di sini. Kenapa tidak ada di sininya nanti, yang penting kalian tahu, oh ternyata si A nggak ada Ustadz, anak kelas kami, si B, syukur-syukur tahu alasannya kenapa, jadi japri ke Ustadz ya. Oke, selanjutnya ini question so far, ada pertanyaan? Gampang ya? Ustadz, ini berapa lama tugas ini dibuat? Oke, seperti sebelumnya Ustadz beri waktu 1 pekan. 1 pekan, pastikan ini sudah terkirim ke handphone Ustadz, japri aja ya, agar lebih cepat lebih baik, sehingga siapa yang duluan nanti dia langsung masuk ke YouTube, sehingga nanti bisa dinilai bareng-bareng. Kenapa? Yang paling banyak like dan paling banyak komennya dialah the winner, pemenang. Bisa dimengerti? Jadi yang nilai bukan Ustadz, yang nilai itu gimana Sultan? Nggak jadi. Ya, yang nilainya itu kayak Indonesian Idol, berdasarkan voting. Yang paling banyak like dan paling banyak komen positif, dialah jadi pemenangnya. Are you the one? The winner? Oke, kita lihat nanti ya. Bisa dimengerti? Ya. Jadi pastikan 3 menit durasinya, dan itu kesepakatan yang disepakati, negosiasi yang disepakati, artinya win-win solution. Pihak keduanya diuntungkan gitu ya. Dan at the end semua berbahagia, kedua belah pihak bahagia. Yes. Ya, gimana, Vin? On dulu dong, Vin. Ya, kameranya on dulu. Bobok gua. Oh, oke, gimana In? Menurutmu lo? Bobok gua mah dikata kata Sultan, handphonenya bagi 2. boleh. Bisa. Iya. Rasa tanda aja. Iya. Nah, ini gini. Ustadz sebenarnya pengen Ustadz sih nggak mesti kamu ngirim ke Ustadz. Ustadz ini mancing supaya kamu berkreasi gitu ya, memiliki kreativitas yang tinggi. Online itu kan kita dipaksa di rumah. Pandemi ini kita terpaksa di rumah. Terus gimana di rumah? Apakah mabar terus, ML-an terus gitu kan? Kan capek juga jempol, ya kan? Main bareng, katakanlah Mobile Legend. Nah, ini gimana caranya kreativitas kita tumbuh lewat online tadi atau IT tadi? Kalian bikin video itu sebenarnya bisa untuk dimasukin ke YouTube kalian. Ini kan kalian udah punya Gmail, ya kan? Ini udah punya Gmail, karena kalian sudah punya Google Meet, gitu yang punya WA, itu kan harus pakai Gmail. Nah, itu tinggal diikutin aja video yang kalian buat tadi, lalu kalian upload, dikasih judul, dikasih script deskripsi gitu ya. Ini adalah ilustrasi apa, linknya baru share ke Ustadz. Boleh juga Alvin, itu lebih menarik, sehingga kalian perdana, bahasanya apalah, jadi YouTuber gitulah ya.
Tapi ya nggak apa-apa sambil belajar kan gitu. Karena memang materi yang di upload itu pendidikan semua terkait sama pelajaran itu lebih baik. Terus ngapain itu ngerjain gituan Ustadz? Ya kata Alvin ada AdSense-nya. Betul. Itu apa sih AdSense gitu ya? Nah ini ngomongin AdSense itu ngomongin jauh panjang lebar kali tinggi dan cukup lama. Kenapa? Karena kalau orang yang nggak punya hobi buat video terusnya mengupload itu akan apa bahasanya sakit hati, sangat kompleks, regulasinya sangat panjang sehingga ribet lah. Tapi kalau orang yang punya hobi bikin video itu akan tertantang dan akan terus ngisi konten-konten video. Nah itu pilihan sih, terserah kalian mau buat video lalu kalian upload di Gmail kalian, boleh share linknya ke Ustadz, itu boleh. Atau mungkin mentahnya 3 menit video itu kirim ke Ustadz, itu pun boleh. Jadi life is choice, hidup itu pilihan. Bisa milih yang menurut kalian oke. Yes, bisa dimengerti? Hello? Ya, gitu ya. Nah, boleh sedikit mengilustrasikan kalian akan berencana seperti apa membuat teks negosiasi ini? Formalkah? Informalkah? Sama saudara kah? Atau sama abang tukang bakso kah? Atau sama penjual lain? Gimana? Udah balik. Ya, gimana Damai? Iya, oke, silakan. Jangan cara ini. Jam kedua. Mana checklistnya nih? Ya, ini mau dicek dulu. Ya. Ya, gimana? Ya, gimana Vin? Negonya nggak pakai settingan boleh kan? Oke. Nah, ini menarik nih. Nggak pakai settingan itu maksudnya gimana Vin? Jadi biasanya tuh pedagang nego, terus ada yang kamerain. Oke. Kira-kira jadinya gimana itu? Masuk semua Pak. Iya. 4 kelas. 4 kelas. Man masuk nggak jadi di sini. Iya, gitu aja. Tapi pernah connect. Ya, gitu. Walaupun beberapa ini. Nanti terekam ya. Kalau nanti ada yang sakit harus detail ya Pak ya? Oke. Sakit apa? Siap. Nanti kita tanya lagi. Ya. Ya, Vin. Pertanyaan bagus. Terus gimana kalau mau langsung live gitu ya? Langsung aja lah Ustadz. Nah, oke. Kalian tahu ya, biasanya membuat video yang katakanlah tiba-tiba langsung atau dadakan atau kameranya ngumpet gitu kan, itu biasanya angle-nya nanti kemana-mana. Nah ini kan penilaiannya itu nanti audiens yang menilai. Iya karena yang menilai ini audiens, Vin. Audiens itu tahu, kayak tadi video yang dari anak general kan, kamu ngeliat kan tadi anak kakak kelasmu ya, siapa aja namanya tadi? Panjul. Mana ada Panjul? Hafiz, Hilal, ya kan? Sanudin, siapa nama tuh? Ya Haris ya, ya Hafiz ya, Hafiz ada 2. Ya, Ambon ya, ada Ambon juga. Oke. Oh, itu kakak kelasmu ya, bekas SPL di Madani ya. Oke. Nah, hello, listen. Nah, yang seperti itu aja, itu kan sudah by design ya, udah by setting. Ya Najwa, itu kan sudah settingan kan, disepakati kan. Nih, disepakati dalam arti pokoknya kamu wali kota, kamu jadi mahasiswa, kamu jadi masyarakat, nanti akan begini. Itu masih suaranya tak terdengar. Iya nggak? Kalian mendengar jelas nggak tadi apa suaranya? Ya, kalau yang terdengar gitu ya. Kalau suaranya di rumahnya mungkin
sepi dia akan terdengar jelas, tapi kalau rame mungkin akan. Nah, yang seperti itu aja, yang by design niatan gitu ya di shoot, itu suaranya hilang, tak terdengar, padahal nggak ada backsoundnya. Kalau video Ustadz sebelumnya kan ada backsound tuh, backsound kencang, suara Ustadz kencang, jadi kamu jadi nggak dapat juga informasinya. Nah, supaya itu tidak terjadi, akan lebih baik itu di setting, di desain. Artinya begini, supaya maksimal gitu ya. Nanti kan yang nonton jadi enak, wes ada backsoundnya jelas, suaranya juga dapet gitu ya. Terus pada saat si abang tukang baksonya marah-marah gitu ya, ekspresinya dapet gitu, di zoom gitu marahnya kan, wes. Terus di zoom out lagi gitu kan. Terus baksonya juga kena ke zoom juga, terlihat bakso-bakso yang enaknya, bakso urat, bakso atom gitu atau apalah. Itu terlihat jelas sehingga sinematiknya dapat. Gitu ya, Pin. Sinematiknya dapat. Makanya sebaiknya memang Ustadz sarankan kamu kerjasama sama abang jualan yang ada di sekelilingmu. Jadi kata kuncinya, "Bang, saya akan bantu abang memviralkan barang dagangan abang." "Oh, yang bener deh." "Iya bang, mau nggak bang? Nih, dalam waktu 3 hari setelah saya shoot video ini, nanti saya kasih bang linknya video abang ke abang." "Loh kok gitu?" "Iya, kamu buat videonya, kamu masukin YouTube, kasih ke dia, nih bang nih, diviralkan aja." Oh gitu. Iya kan? Sehingga oh iya bener juga ya. Iya, alat media teknologi informasi seperti ini, kalau kita gimana Rama? Ya, jadi seperti itu. Kalau menurut Ustadz, tidak yang dadakan ataupun langsung di-shoot. Kenapa? Karena nanti banyak kendalanya. Kalian tahu film-film di layar kaca itu kenapa terlihat ganteng, kenapa terlihat enak ditonton, cantik-cantik, suaranya jelas, ada backsoundnya? Karena didesain, disetting, diedit. Dan itu pasti bisa beberapa kali take itu. Sekali angle itu bisa beberapa kali take. Pada saat ngambil, salah, skripnya salah. Iya. Sekali ngambil, oh ekspresinya kurang dapat, salah. Ngambil, apalah kendalanya. Sehingga yang diambil hanya yang terbaik. Begitupun kamu 3 menit nanti sama abang tukang bakso, mungkin ngambilnya bisa 10 menit. Coba lagi katanya pas guyur kuahnya mungkin cupratan salah lagi gitu kan, bisa 10 menit. Nah yang diambil yang bagus-bagusnya aja, potong, jadiin prek. Dan gak lebih dari 3 menit gitu ya, Pin. Halo, Pin, bisa dimengerti? Ya jadi pastikan itu disepakati sama si abang yang kamu akan kerjasama, gitu ya. Biar si abangnya juga merasa siap kata-katanya, siap ekspresinya, siap dagangannya mau dibungkus gitu kan. Bisa dimengerti? Hello, any question? Bisa. Ya, mudah ya, simpel ya. Ya, seperti biasa Ustadz ingin kalian yang bicara, yang interaktif. Nah, oleh karenanya dalam waktu 2-3 hari ke depan harapannya sudah sebagian ngumpulin videonya, kirim ke Ustadz Japri. Tahu kan yang nomor WA Ustadz ya? Sudah tahu kan? Oke. Ya. Kenapa? Yang mana? Oke. Selanjutnya, sebelum kita berakhir, Ustadz ingin kita relaksasi sejenak untuk menegangkan, menurunkan tegangan gitu ya, supaya rileks sejenak. Kita mainkan It Bulaga. Pekan lalu Ustadz tunjukkan satu buah atau sayur, gambar buah atau gambar sayur. Buahnya apa saja? Manggis, terus apel, terus anggur.
Jamur. Oke, strawberry. Good. Ya. Pisang udah belum pisang? Itu contoh Ustaz. Oh, itu contoh ya. Oke, selanjutnya. Now, kamu akan melihat gaya Ustadz. Namanya tebak gaya tapi dengan sepenuh gaya. Tidak tanpa, maksudnya tanpa suara, tanpa teks, tanpa penjelasan. Siapakah dia bisa menebak ini? Let's check this out. Ustadz mempraktikkan buah apa? Belum udah gerak Ustaz. Hah? Apa itu? No. No. Pepaya. Apa? Adisti, you're right. Papaya. Disti pecinta paya, tahu deh. Kok tahu? Kamu dari mana, Adisti? Oke, exactly, you're right. Oke, ini antara buah dan sayur. Adisti, Itu gimana? ya itu, pokoknya begitu. Ayo dibuka dulu, gitu kan? Tangannya diangkat. Hello, yes. Tangannya nggak kelihatan. Oke. Ya, kalau tadi Ustadz peragakan buah, sekarang sama Adisti sayur. Seperti apa itu? Yuk Adisti. Udah kekirim kan gambarnya? Ya. Oke. Seperti apa itu? Yuk. Oke. Yes, apakah itu? Hah? Dari ulang. Ya, dari ulang. No. Cara makannya, lihat cara makannya. Yes. Ingat, vegetable, sayuran. Apa itu? Ayo, lagi terus Adisti, coba gimana? Apaan sih gimana coba? Tuh. No. Apa? Cabe. Makan cabe. Apa? Yes, siapa jawab jagung tadi? Alfa ya, jawab jagung ya? Yes. Jawabannya adalah jagung. Yes. Siapa jawab jagung? Alfa ya, oke. Alfa, Jafri ke Ustadz boleh Alfa? Alfa atau Alvin sih tadi? Ya udah Alfa aja. Alfa boleh, Jafri ke Ustadz Alfa. Lah kok tadi Ustadz dengarnya kayaknya kamu bukan? Oh, Rama Aditya. Oh, boleh Rama, boleh Rama. Ayo perwakilan Rijal deh. Perwakilan Rijal siapa? Ayo perwakilan Rijal satu lagi siapa coba? Alvin.
Boleh Alvin? Ya Alvin aja Alvin. Yuk. Pin, ayo Pin, Japri ke Ustadz Pin. Pin. Oke. Tunggu ya. Nih, Ustadz kasih pilihan sama Alvin, milih buah atau sayur. Buah, oke. Ustadz Japri ya, buahnya ya. Oke, ingat kata kuncinya buah, teman-teman. Yuk, Pin. Ayo. Tidak penjelasan Pin, tapi dengan gaya. Alvin. No explanation, tapi dengan gaya. Coba. Kameranya belum kelihatan Ustadznya. Hello. Pin. Udah kok Ustadz nggak ada. Lanjut gimana? Dari ulang yang jelas dari ulang. Ya. Iya. Yes. Diterusin sampai ada yang menjawab, terusin Pin, gayanya gimana? Sampai habis itu. No. Yes. Siapa itu? Ya tapi Alvin mintanya buah ya, Ustaz kasih buah. Apa jawabannya? Pear. Kalau bahasa Inggrisnya pear. Pear. 3 kali tepuk tangan yang jawab pear. Oh, siapa? Arina akan dilanjutkan nanti karena waktu pula yang kalau mau sekarang juga boleh. Kenapa? Oh, pekan depan Arina pertama, ingetin. Oh, ya udah ingetin Ustadz ya, Arina next time pertama. Oke, sebelum kita tutup daring hari ini, di-on-kan dulu kameranya semua biar Ustadz bisa melihat wajah-wajah kalian dengan jelas. Hello. Ya, thank you yang sudah me-on-kan. Ya, kita akan tutup daring ini dengan salam merdeka lalu ditutup. Oke, kita sempurnakan semua ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. See you next time. Sampai jumpa. Tugasnya dikerjakan 15 jam selanjutnya dan 1 pekan mengerjakan video. See you.